Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita akan lanjutkan video perkuliahan kita di mata kuliah teknik digital. Setelah sebelumnya teman-teman belajar tentang komplement, maka pada video ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang logik operasional. Oke, kita akan coba masuk ke dalam slide. Pada binary logic tadi ada terdiri dari dua bagian, yaitu logic variable, di mana ditandai dengan alphabet letters, ya kan? Logic variable itu bisa A, B, C, X, Y, Z, dan yang lainnya. Dan logic variable hanya memiliki dua kemungkinan nilai. Have only two possible value. Kalau tidak satu berarti 0, kalau tidak 0 berarti 1. Maka jika kita memiliki satu persamaan seperti ini, A, kita belajar kemarin ini bukan dijumlahkan tapi ini adalah diorkan dengan B, maka logic variable itu A, B, dan Y atau Y. Sedangkan nilai tanda plus ini adalah logic operator dari OR. Logic operator memiliki tiga basic logical operator. Kemarin kita sudah belajar. Kita punya tiga basic logical operator. Yang pertama adalah AND, yang kedua adalah OR, dan yang ketiga adalah NOT. Maka kalau teman-teman melihat seperti ini, inilah yang disebut dengan equation Boolean atau Boolean equation. Boolean equation. Logic gates are electronic circuit. Jadi logic gate adalah sirkuit elektronik. Kita kemarin sudah menyinggung bahwasanya di dalam gerbang-gerbang logika itu terdapat transistor-transistor yang di dalamnya dibangun sehingga membentuk gerbang logika. Misalnya gerbang logika AND, gerbang logika OR, gerbang logika NOT. Nah, itu merupakan electronic circuit di mana that operate on one or more binary input signal. Di mana logic gates ini beroperasi dengan satu atau lebih input biner, signal binary input. Untuk menghasilkan apa? To produce a binary output signal, untuk menghasilkan output biner. Each logic gate, setiap gerbang logika, represent a single processing unit, merepresentasikan satu proses yang ditandai dengan binary logic operation. Misalnya tadi OR, AND, dan NOT. Kemudian kita kenal dengan truth table. Apa itu truth table? Di sini dituliskan truth table is a table of all possible combination. Truth table is a table of all possible combination, adalah tabel dari semua kombinasi kemungkinan dari input binary variable, of the input binary variable. Jadi itu yang harus dicatat, bahwasanya tabel kebenaran adalah tabel semua kombinasi kemungkinan dari input variable. If there are n input variable, jika di sana memiliki n input variable, maka akan ada dua pangkat n possible combination, to the power of n possible combination. Misalnya kalau n input variabelnya 2, maka 2 pangkat 2 adalah 4. Maka di sana ada 4 kemungkinan kombinasi. Kalau inputnya 3, maka 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 adalah 8. Artinya apa? Artinya tabel tersebut memiliki 8 kemungkinan input.
Truth table show the relationship between the input binary value, that's the output binary result of the operation. Di dalam truth table itu menunjukkan hubungan antara input value, input biner, dan output biner sebagai hasil dari operasi. Dalam teknik digital juga kita kenal dengan ada yang disebut dengan timing diagram. Timing diagram is a graphical representation. Jadi timing diagram adalah representasi grafik yang that describe the relationship between input and output signal, between inputs, artinya input dan output signal in a digital circuit. Jadi itulah yang disebut dengan timing diagram. In actual implementation, the input and the output signal are electrical signal. Pada implementasi kita tahu dan kita juga sudah menggunakan misalnya video ini ya kan, atau teman-teman menggunakan handphone, semua barang elektronik adalah sekarang digital. Pada actual implementation, input dan output signal adalah electrical signal. Semua itu adalah elektrik, artinya dengan tegangan. Namun dalam binary logic, electrical signal itu can be categorized into binary logic states 0 or 1 based on the defined range of voltage associated with each stage. Artinya apa? Misalnya satu pada binary logic itu misalnya 5 volt. 0 pada binary logic misalnya adalah 0 volt. Atau mungkin juga bisa 1 pada binary logic pada aktualnya adalah plus 3, sekian volt misalnya. Sedangkan 0 adalah 0 volt. Artinya sesuai dengan range voltage yang sudah ditentukan. Input signal can either static or dynamic. Bisa static, logic states 0 if grounded misalnya, atau juga dynamic. Dynamic contohnya seperti apa? If receive input from flip-flop, artinya dia berubah-ubah 0, 1, 0, 1, 0, 1 atau 1, 1, 1, 0, 0 seperti itu. Nah, itu terkait dengan timing diagram. Oke. Kita masuk pada slide berikutnya. Binary logic operation yang dikenal dengan AND. Binary logic AND simbolnya adalah titik atau tidak menggunakan simbol sama sekali. Contoh Boolean equation A titik B sama dengan Y, artinya A and B sama dengan Y. Atau bisa kita tuliskan AB sama dengan Y. Kita lihat di sini tidak ada simbol apapun, tapi ini diartikan A and B sama dengan Y. Karakteristik dari binary logic operation AND adalah the output variable is 1. Output variable akan menghasilkan sama dengan 1 if all input variable is 1. Jika semua input variabelnya adalah 1. Kita lihat pada truth table. Kalau tadi kita katakan kalau kita punya input 2, maka kombinasi kemungkinannya adalah 2 to the power of 2 atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya 4 kemungkinan dari truth table. Berarti ada 00, 01, 10, 11. Pada truth table kita lihat output dari AND logic gets itu akan menghasilkan 1 jika kedua inputnya sama dengan 1. The output variable is 1. Output dari AND operation itu akan menghasilkan 1 if all input variable is 1. Kita lihat bentuk
logic gates dengan 2 input. Bagaimana kalau dengan 3 input? Maka kita tuliskan seperti ini. A dot B dot C sama dengan Y, artinya A, and B, and C sama dengan Y. Berarti ada 3 input. Oke, berarti ada 3 input. Maka truth table-nya memiliki berapa kemungkinan? 2 to the power of 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya, kalau kita memiliki 3 input, maka ada 8 kemungkinan. Bagaimana kalau ada 4 input? Maka 2 pangkat 4. Ada 16 kemungkinan dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat di sini, sesuai dengan apa yang tadi kita singgung pada slide sebelumnya, bahwasanya binary logic AND itu akan sama dengan 1 ketika semua input sama dengan 1. Kita lihat dari 8 kemungkinan ini, maka yang menghasilkan 1 adalah hanya seketika inputnya sama dengan 1. Ini adalah simbol logic gate. Kemudian logic gate, basic logic gate berikutnya adalah OR. Binary logic operation OR. OR disimbolkan dengan plus. Disimbolkan dengan plus. Teman-teman harus hati-hati, dalam Boolean equation kita tidak sebutkan A ditambah B, tapi A or B. A or B sama dengan Y dalam Boolean equation. Berbeda dalam aljabar. Kalau dalam aljabar kita bisa katakan A ditambah B. Tetapi di dalam Boolean equation, equation seperti ini disebutkan atau dikatakan A or B sama dengan Y. Output variabel akan menghasilkan 1 pada operation OR if any input variable is 1. Output akan menghasilkan 1 jika ada salah satu dari inputnya sama dengan 1. Kita lihat di truth table di samping ini. Kita lihat dari 4 kemungkinan dari truth table adalah dia akan menghasilkan 1 ketika salah satu dari input adalah 1. Oke, salah satu dari input 1. Jadi kalau dua-duanya 1 maka menghasilkan pula sama dengan 1. Logic gates-nya seperti ini simbol. Ini kalau yang dua input. Kalau yang 3 input bagaimana? Sama aja. Dituliskannya A or B or C sama dengan Y. Dan truth table-nya tambah banyak kemungkinan kombinasinya, karena kemungkinan kombinasi tadi saya sampaikan itu berdasarkan jumlah input. Kalau jumlah inputnya 3, maka 2 to the power of 3 atau 2 pangkat 3 sama dengan 8 kemungkinan. Kita lihat dari 8 kemungkinan ini, jika ada salah satu atau 2 atau ketiganya 1, maka ini akan menghasilkan 1. Ini simbol dari logic gate. Binary logic basic operation yang lain yang terakhir adalah NOT. NOT disimbolkan oleh prime, ya kan? Prime itu seperti apa nih? Seperti apostrof seperti ini, atau overbar. Overbar seperti ini, garis di atas variabel. Jadi kalau kita temukan A ada overbar di atasnya sama dengan Y, maka kita katakan not A sama dengan Y. Atau dituliskan dengan prime, A prime sama dengan Y, artinya not A sama dengan Y. Output variable dari not is always opposite of input variable. Artinya output dari gerbang logika not pasti kebalikan dari inputnya. Saya ulangi, output dari gerbang logika not adalah kebalikan dari input. Kita lihat di truth table-nya, kalau inputnya, kita lihat, kalau pada not itu hanya ada 2 kemungkinan. Kenapa hanya ada 2 kemungkinan? Karena input dari gerbang logika not itu hanya 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, artinya hanya ada 2 kemungkinan. Kalau inputnya 0, maka outputnya adalah kebalikannya, 1. Kalau inputnya 1, maka outputnya adalah kebalikannya
yaitu 0. Bentuk simbol logic gate-nya seperti ini. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang binary logic operation turunan. Jadi kalau yang 3 gerbang logika pertama adalah basic, gerbang logika dasar, maka berikut ini adalah gerbang logika turunan. Yang pertama akan kita bahas adalah NAND. Adalah NAND. Apa itu NAND? Yang artinya adalah not and. Not and. Yaitu kombinasi dari gerbang logika AND yang diikuti dengan NOT. Adalah gerbang logika AND operation yang diikuti dengan NOT. Bisa juga dituliskan A N B, kita tahu N bisa juga tanpa simbol, di atasnya ada overbar. Sama dengan Y. Kalau kita lihat truth table-nya, maka kita lihat truth table-nya kebalikan dari N. Oke? Truth table-nya kebalikan dari N. Kalau pada N itu jika semuanya 1, maka dia akan menghasilkan 1. Tapi pada NAND, jika semuanya 1, semua inputnya 1, maka dia akan menghasilkan 0. Oke? Simbolnya seperti ini. Ada AND dan di depannya ada NOT. Binary logic turunan berikutnya adalah NOR, atau yang disebut dengan NOT OR. NOT OR atau NOR adalah kombinasi dari OR operation diikuti oleh NOT. Diikuti oleh NOT operation. Simbol dari NOR adalah dengan overbar. Contoh, A or B, kemudian di atasnya ada overbar seperti ini, maka ini adalah NOR operation. NOR operation. Truth table dari NOR adalah kebalikan dari OR. Truth table dari NOR adalah kebalikan dari OR. OR, truth table-nya jika salah satu inputnya ada 1, maka dia akan menghasilkan 1. Tetapi pada NOR, jika salah satu input atau semua input sama dengan 1, maka dia akan menghasilkan 0. Oke? Jika semua inputnya 0, maka ini akan menghasilkan 1. Gambar simbolnya seperti ini. Berikutnya adalah XOR atau dikenal dengan exclusive OR. Simbolnya adalah tanda plus kemudian diberikan buletan seperti ini. Ini disebut dengan XOR. Ini disebut dengan XOR. Dalam boolean expression-nya dituliskan seperti ini. A di N-kan dengan B prime atau not B atau B not. Oke. Di OR-kan dengan A prime atau not A, di N-kan dengan B, sama dengan B. Kita lihat truth table-nya. Teman-teman bisa perhatikan bahwasanya pada truth table XOR, ketika semua inputnya sama, maka dia akan menghasilkan 0. Contoh, A-nya 0, B-nya 0, maka Y-nya sama dengan 0. Tetapi, dan juga 1, jika A-nya 1, B-nya 1, ini akan menghasilkan 0. Artinya kita lihat, kalau inputnya sama, 0, 0, dan 1, 1, outputnya pasti akan 0. Outputnya akan menghasilkan 0. Tetapi, jika inputnya berbeda, contoh nih A-nya 0, B-nya 1, atau A-nya 1, B-nya 0, maka ini akan menghasilkan 1. Nanti teman-teman akan terbiasa dengan truth table XOR dan ini akan banyak digunakan. Simbol dari XOR adalah seperti ini. Binary logic operation turunan yang terakhir adalah XNOR. Oke? Adalah XNOR. Di mana XNOR adalah exclusive NOR. Oke? Tanda dari simbol booleannya, simbolnya adalah
menggunakan XOR, tetapi ada lagi prime di sini. Artinya proses XOR kemudian dinotkan. Oke. Proses XOR kemudian dinotkan di sini. Maka ditulis pada Boolean expression-nya adalah A and B or not A and not B. Oke, saya ulangi. XNOR adalah Boolean expression-nya A and B di-OR-kan dengan not A and not B. Kita lihat dari truth table dari XNOR. Ini adalah kebalikan dari XOR. Kalau pada XOR, jika kedua inputnya sama maka menghasilkan 0. Tetapi pada XNOR, jika kedua inputnya sama, maka ini akan menghasilkan 1. Jika kedua inputnya berbeda, ini akan menghasilkan 0. Jadi teman-teman bisa lihat bandingkan dengan truth table XOR, ini adalah kebalikannya. Bentuk dari simbolnya seperti ini. NAND and NOR gates banyak digunakan di digital circuit. Maka di sini dituliskan digital circuit are more frequently constructed with NAND or NOR gates. Jadi digital circuit banyak dibangun atau sering dibangun dengan NAND atau pun NOR gate, atau kita sebut dengan universal gates. Kenapa NAND dan NOR itu disebut dengan universal gate? Karena dengan NAND dan NOR kita bisa membangun gerbang logika dasar. Dan selain itu pula, the main reason behind this is that NAND and NOR gates are easier to fabricate with electronic component. NAND dan NOR itu lebih mudah dibuat atau difabrikasi dengan electronic component. XOR gates are often used for error detection and correction purposes. XOR gates itu sering digunakan untuk mendeteksi error atau correction purpose. Kalau kita lihat, kita balik dulu ke XOR truth table, teman-teman bisa lihat penggunaan dari XOR adalah mendeteksi error. Ini contoh 0 dan 1 artinya ada perbedaan. Oke? Ketika ada perbedaan, maka dia memberikan signal 1. Artinya kalau ada error, dia harus mengirimkan signal 1. Kalau tidak ada perbedaan, maka ini sama. Contoh misalnya teman-teman memasukkan PIN ke dalam ATM atau PIN ke dalam sebuah sistem. PIN dalam sebuah sistem itu menggunakan operasi XOR. Oke. Kalau ada yang berbeda antara PIN yang Anda masukkan ketika memberikan input PIN dengan apa yang ada di dalam kartu, maka dia akan menghasilkan error. Dia memberitahu sistem bahwasanya ini adalah berbeda. This is done by using XOR gates. Saya ulangi, this is done by using XOR gate in building the parity generator and checker digital logic circuit. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya dengan XOR kita bisa membandingkan perbedaan antara dua signal. Kalau misalnya ada yang berbeda, maka output dari gates ini akan menghasilkan 1 dan memberikan info kepada sistem. Oke teman-teman, ini adalah slide yang terakhir. Ini adalah akhir dari slide modul yang ketiga yang membahas tentang dasar atau gerbang logika dasar yang tadi kita telah bahas. Ada 3, ada AND, ada OR, dan ada NOT. Kemudian juga ada 4 gerbang logika turunan. Apa saja itu? Ada NOT AND, ada NOT OR, ada XOR, dan ada XNOR. Kemudian juga di sana dibahas tentang simbol-simbol. Untuk AND apa simbolnya, bagaimana menulis equation-nya, bagaimana truth table-nya, begitu pula dengan gerbang-gerbang yang lainnya. Maka mudah-mudahan ini menjadi tambahan pelajaran buat teman-teman. Insya Allah nanti kita akan coba bahas atau kita coba di quiz insya Allah. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.